Assalamualaikum. Jadi awak di sini mau ngejelasin sedikit tentang biografi salah satu ilmuwan antropologi di Indonesia dan salah satu hasil karyanya. Nah, pertama-tama awak mau bilang dulu ya, nanti awak kan jelasinnya ala-ala vlog gitu ya kan. Jadi awak bakalan pakai bahasa yang agak santai tapi tetap santun ya. Nah, sebelumnya awak mau kenalin diri awak dulu. Kayak kata-kata orang kan kalau nggak kenal nggak sayang ya kan. Makanya kita kenalan dulu, mana tahu nanti kita bisa saling sayang. Nama awak Amelia Maharani, NIM 3203122025 dari kelas E Stambuk 2020. Nah, tadi kan awak bilang awak mau jelasin sedikit biografi dari salah seorang ilmuwan antropologi di Indonesia. Kalian bisa nebak nggak, awak di sini mau ngomongin siapa? Nah, awak di sini mau ngomongin Pak Kuncharaningrat. Sebelumnya kalian tahu nggak muka Pak Kuncharaningrat yang kayak mana? Ya, awak kasih tahu ya, mukanya itu ada di sini. Oke, kita langsung masuk ke pembahasannya. Jadi Pak Kuncharaningrat atau yang memiliki panggilan akrab Pak Kun adalah salah seorang ilmuwan besar antropologi di Indonesia. Tentu aja Pak Kuncharaningrat udah sangat berjasa di bidang ilmu antropologi karena beliau banyak sekali menciptakan karya-karya dan meletakkan dasar-dasar perkembangan ilmu antropologi di Indonesia. Jadi Pak Kuncharaningrat ini lahir di Yogyakarta pada tanggal 15 Juni 1923 dan menutup usia di Jakarta pada tanggal 23 Maret 1999, tepatnya pada usia 75 tahun. Jadi Pak Kuncharaningrat adalah seorang anak tunggal. Jadi Pak Kuncharaningrat nggak memiliki saudara kandung karena beliau anak tunggal dari sepasang suami istri, Bapak Raden Mas Emon Brotokusumo dan Ibu Raden Ajeng Ratisi Tirtotenajo. Pak Kuncharaningrat dibesarkan dengan didikan Belanda oleh ibunya karena ibu Raden Ajeng Ratisi sendiri adalah salah seorang penerjemahan bahasa Belanda di Yogyakarta. Jadi Pak Kuncharaningrat dibesarkan dan dididik dengan didikan bangsa Belanda yang menyebabkan Pak Kuncharaningrat tumbuh menjadi pribadi yang disiplin dan mandiri. Dan Pak Kuncharaningrat sebenarnya sudah menyukai antropologi sejak beliau masih remaja. Jadi waktu Pak Kuncharaningrat remaja, Pak Kuncharaningrat tuh sering baca-baca buku antropologi gitu loh Tapi dia mulai menggulutinya itu sewaktu dia menjadi asisten dari Profesor Gigi Hetz, seorang guru antropologi besar di UI. Nah, pasti kan banyak kali kan penghargaan dan pencapaian yang diterima oleh Pak Kuncharaningrat di dalam bidang ilmu antropologi. Jadi di sini awak mau sebutin 3 aja. Nah, selebihnya kalian bisa cari dari berbagai sumber di internet, itu banyak kali. Nah, Pak Kuncharaningrat itu mendapatkan gelar Dr. Honoris Causa dari Universitas Utrecht pada tahun 1976. Lalu beliau mendapatkan Fukuoka Asian Cultural Prize pada tahun 1995 dan beliau pernah menjabat sebagai guru besar antropologi di Universitas Indonesia. Pada usia 8 tahun, Pak Kuncharaningrat bersekolah di Europe School dan pada saat usia remaja, Pak Kuncharaningrat melanjutkan sekolahnya di sekolah seni karena beliau memiliki bakat melukis dan hobi melukis. Itu alasannya kenapa beliau melanjutkan sekolah remajanya itu di sekolah seni. Nah, setiap pulang sekolah, beliau itu mendatangi salah satu seorang rumah dokter keturunan Tionghoa untuk membaca disertasi tentang antropologi. Nah, Pak Kuncharaningrat meraih gelar S1-nya di Universitas Indonesia pada tahun 1952 dengan gelar Sarjana Sastra Indonesia dan meraih gelar S2-nya pada tahun 1956 di Universitas Yale, Amerika Serikat dengan gelar antropologi. Dan yang terakhir, meraih gelar dokter antropologi di Universitas Indonesia pada tahun 1958. Nah, Pak Kuncharaningrat menghembuskan nafas terakhirnya di Rumah Sakit Keramat Jakarta Pusat. Tepatnya pada pukul 16.25, beliau menghembuskan nafas terakhirnya karena terkena penyakit stroke yang diderita
cita-citanya sejak tahun 1989 dan beliau dikebumikan di TPU Karet Depok pada Rabu 24 Maret 1999. Nah, pastikan banyak kali karya-karya yang diciptain oleh Pak Kuncharaningrat yang didedikasikannya untuk ilmu antropologi di Indonesia. Jadi di sini awak mau bahas salah satu hasil karyanya. Yang ini nih. Awak mau jelasin yang ini. Awak mau jelasin buku ini sedikit aja. Nah, jadi buku ini adalah buku beberapa pokok antropologi sosial yang ditulis oleh Pak Kuncharaningrat yang diterbitin oleh PT Dian Rakyat. Kalian bisa lihat PT-nya itu ada di sini. Jadi ini bukunya udah lama kali ya, we. Jadi ini bukunya itu ada sampai 5 cetakan. Kalau kalian buka buku halaman pertama, di sini kalian bisa baca cetakannya ada beberapa aja. Ada cetakan tahun berapa, lalu kalian bisa dapat daftar isi buku di sebelahnya. Jadi buku ini tuh tebalnya 307 halaman dan terdapat 5 bab. Nah, di sini awak mau ngejelasin sedikit tentang masing-masing babnya. Nah, di bab 1 di buku ini itu ngejelasin kalau misalnya antropologi sosial itu termasuk ke dalam antropologi budaya yang dibagi ke dalam 3 cabang, prehistori, etnolinguistik, sama etnologi. Nah, di bab 1 juga dijelasin tentang 7 unsur pokok-pokok etnografi. Nah, kalau di bab 2 itu ngejelasin tentang sistem mata pencarian. Jadi di bab ini tuh dijelasin tentang berburu dan meramu, perikanan di Asia Tenggara, asal mula bercocok tanam di ladang, dan yang terakhir bercocok tanam menetap. Di bab 3 itu membahas tentang sistem kekerabatan. Di bab ini tuh ngejelasin tentang tingkatan-tingkatan proses perkembangan masyarakat dan kebudayaan manusia. Jadi di bab ini tuh ngejelasin kayak adat istiadat dalam lingkungan hidup kita, perkawinan, rumah tangga, dan keluarga inti. Nah, selanjutnya itu bab 4. Di bab 4 ini membahas tentang sistem kesatuan hidup setempat. Jadi di bab ini tuh dijelasin kalau misalnya kesatuan hidup setempat itu nggak selalu terjadi karena ada hubungan kekerabatan, tapi kesatuan hidup setempat bisa terjadi karena ada hubungan di antara lingkungan tempat kita tinggal. Nah, yang terakhir itu bab 5. Bab ini tuh ngejelasin tentang sistem religi dan ilmu gaib. Di bab ini Pak Kuncharaningrat menggunakan metode deskripsi dan mengambil beberapa pendapat dari para ahli mengenai teori-teori sistem religi. Nah, kita kan udah bahas buku ini. Kalau menurut awak, buku ini tuh bagus sekali untuk kalian pelajari, apalagi mahasiswa yang baru belajar ilmu antropologi kayak awak. Karena awak sendiri ngerasain kalau misalnya buku ini ngebantu awak dalam proses pembelajaran. Karena isi buku ini tuh mendalam, tapi penggunaan kata-katanya itu yang mudah dipahami gitu loh, we. Terus ada contoh-contoh kasusnya sama ada contoh-contoh deskripsi lengkapnya. Jadi buat kalian lebih mudah paham gitu isi bukunya apa. Nah, kalau misalnya kalian mau cari buku ini tuh di Lazada sama di Shopee banyak, we. Tapi awak semalam belinya itu di titik gantung Lapangan Merdeka. Harganya itu 30.000 tapi udah ditawar ya. Nah, sekian vlog ala-ala awak tadi. Semoga apa yang awak bilang tadi bisa bermanfaat buat kita semua, apalagi yang ngeliat ini. Terus awak mau minta maaf jika tadi awak ngomong ada salah-salah kata atau salah-salah penyebutan. Terima kasih. Assalamualaikum. Dadah.